Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, saya masih mau ganti ini background ini. Ganti background saya. Ganti background saya. Ganti background. Ganti background yang paling sebelah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua saudara-saudara sekalian. Lama sekali saya tidak mengudara ya. Oke, kali ini saya ingin berbagi sesuatu, yaitu terkait dengan sikap kritis. Sikap kritis. Sikap kritis ini biasanya banyak yang tidak suka, saudara. Betul. Sikap kritis ini biasanya banyak yang tidak suka. Orang mengatakan orang yang bersikap kritis ini sebagai orang ruwet. Tetapi ya kita tidak usah takut untuk bersikap kritis. Orang kritis itu biasanya dijuluki orang kakean cangkem, orang ruwet, orang tidak bisa diatur, dan macam-macam. Siapa yang biasa mengatakan orang kritis itu adalah orang ruwet, orang tidak bisa diatur? Orang yang tidak suka terhadap orang kritis itu adalah orang-orang yang memang suka, biasanya orang yang suka memanipulasi. Jadi orang-orang yang tidak suka dengan orang yang kritis itu biasanya adalah orang-orang yang memang langkahnya suka manipulatif dalam hal macam-macam. Orang kritis itu biasanya selalu tanya terhadap apa yang terjadi di depannya. Salah satu contoh perilaku orang kritis itu berikut. Ketika kita ngurus dokumen, anggap sebut misalnya ngurus KTP, ngurus SIM, ngurus surat tanah, dan ngurus dokumen-dokumen lain, yang itu tidak memakai jasa perantara atau makelar atau sejenisnya, maka biasanya nggak pernah ngurus ya, maka kita akan tanya-tanya kepada orang lain. Kita misalnya datang ke dinas, datang ke desa, datang kemana, begitu kan ya. Tanya, Pak, saya mau ngurus ini, gimana caranya? Ada dua kemungkinan yang kita dapat. Pertama adalah ngurus aja ke Pak itu, gitu. Atau kita akan dikasih tahu, silahkan ngurus ke sini, gitu. Silahkan datang ke kantor ini. Ketika kita datang ke kantor-kantor tersebut, ya biasanya ini ya tidak sederhana. Biasanya, kenapa saya katakan biasanya? Saya pernah begitu. Saya ini dikategorikan orang ruwet. Ya, saya ini sering dikategorikan sebagai orang ruwet. Kenapa? Karena saya setiap ngurus, ya mesti begitu. Mesti dibuat ruwet begitu. Nggak tahu kenapa kok mesti begitu. Saya mesti tanya, kenapa begini Pak? Gitu. Ya. Kemudian tentu kenapa saya begitu? Saya menggunakan jalur yang tanpa perantara, tanpa suap, tanpa pungli.
Saya suka kemudian ngurus macam-macam itu yang begitu. Tapi saudara-saudara mesti dipahami, ketika ngurus dokumen, ngurus macam-macam, ya kemudian pengen ngurus sendiri, ya itu bisa dilakukan tanpa suap, tanpa macam-macam. Tapi kalau ngurus orang lain, urusannya bukan menjadi suap loh saudara, tapi itu jasa orang loh saudara. Jadi ketika kita nyuruh orang lain tolong diuruskan dokumen saya, maka siapkan juga operasional untuk yang disuruh berangkat, begitu. Ya. Jadi ketika kita nyuruh orang lain berangkat, maka siapkan juga operasional untuk orang yang berangkat itu. Kalau tidak ya kita namanya pelit, saudara. Gitu ya. Jadi sikap kritis itu biasanya oleh orang lain yang punya kepentingan tertentu itu dianggap sebagai sikap ruwet. Saya beberapa kali juga, ini bukan hanya kepada urusan lembaga pemerintah, tapi kepada swasta juga begitu. Otak saya ini sampai terset, saudara-saudara. Terset selalu berpikir berprasangka buruk dimanapun. Sampai begitu. Karena apa? Saya ini, saudara, saya ini berbagi ya kepada jenengan ya. Ketika tahu tulisan makanan atau apa, harga murah, itu saya tidak pernah percaya, saudara. Saya tidak pernah percaya. Saya punya pengalaman banyak, saudara, terkait dengan penipuan atau apa ya, cara-cara yang menurut saya tidak bagus. Dan ini mesti jenengan pahami. Mesti kritis. Dulu, saya berharap saudara-saudara betul-betul yang dengar di sini betul-betul dipahami ya. Ini serius. Biar tidak tertipu begitu, biar tidak tertipu. Saya menyampaikan ini kata kuncinya biar jenengan tidak tertipu. Ini pengalaman, real pengalaman. Saya dalam berbagi pengalaman ini hanya tidak menyebutkan merek saja. Tapi ini real, saudara. Saya pelakunya. Gitu kan ya. Saya melakukan sendiri ini. Dan ya alhamdulillah Allah memberikan saya kritis, sifat sikap nalar kritis dan nalar tidak mudah untuk menyerah begitu. Cari betul begitu, termasuk ketika sudah mentok lapor kemana-mana. Lapor ke media sosial. Dulu nggak ada media sosial dulu. Lapor ke surat pembaca, lapor ke semacam-macam untuk menangani sesuatu yang itu bulat begitu. Sampai orang-orang banyak mengatakan rezekiku ruwet begitu. Ya karena sesuatu yang tidak jelas saya mesti teliti begitu. Saudara, hati-hati dengan iklan yang kemudian mengatakan bahwa bisnis, peluang bisnis. Saya kupas satu persatu ya. Dulu saudara, saya kupas satu persatu saudara ya. Saya pakai ini biar Pertama, dulu sekali saya yakin modus ini akan terus berulang. Hanya bentuknya aja yang berbeda. Dulu sekali itu ada teh saudara. Bagi tenaga muda atau orang yang butuh bekerja, pasti tergiur ini. Dulu itu ada PT yang kemudian dia mengiklan di koran waktu itu koran masih ya, iklan di koran. Bungkusi teh, jadi masukin teh itu. Dapat kalau tidak salah 250.000. Zaman itu, siapa yang tidak pengen? Bungkusi teh, masukkan teh ke dalam pak, kemudian dapat 250.000. Siapa yang nggak tertarik, saudara? Saya dari Pasuruan, waktu itu sudah punya sepeda motor ya, sudah punya waktu itu. Vespa waktu itu. Lokasinya di BG Junction, Surabaya.
Saya naik sepeda motor lari ke sana. Saya cari perusahaannya, ketemu, saya gunting itu iklan. Kemudian saya masuk ke satpamnya. Pak, izin mau tanya tentang iklan ini. Oh iya, silakan masuk. Silakan masuk. Setelah masuk, antri, saya bawa lamaran. Saya bawa lamaran di situ lengkap. Ada jasa macam-macam. Waktu itu saya masih lulusan SMA. Sambil kuliah saya waktu itu. Sudah masuk ke kantor situ. Pertama, Pak, untuk masuk Bapak harus mendaftar. Harus membayar. Kalau tidak salah waktu itu Rp5.000. Oke. Dalam hati saya sudah mikir, ini ada sesuatu yang tidak beres ini. Kenapa tidak beres? Lawang belum apa-apa, ini perusahaan kok saya disuruh bayar itu loh. Ini kan kacau. Begitu. Oke deh, saya masuk enggak apa-apa. Setelah saya masuk, saya ngisi dokumen macam-macam. Saya kemudian digeser, nama setelah saya masuk, saya nyerahkan uang 5.000, daftar, kemudian saya antri dulu. Pak, nanti dipanggil. Oh iya, siap. Setelah dipanggil, masuklah ke yang lain. Di sana kemudian dikasih tahu, Bapak, selamat, Anda sudah masuk ke sini. Tugas Anda adalah, gitu kan? Yang Anda dapat adalah sekitar kalau tidak salah 250.000. Oh, bukan 250.000. Yang didapat adalah 5.000 per kotak teh itu loh. Ya, kotak kecil teh berapa kali berapa yang per kotak itu Anda akan dapat honor sebesar 50.000 jika berhasil memasukkan teh-tehnya itu ke situ. Jadi ngepak teh itu mulai dari ini sampai 50.000 per pak. Oh iya, sip kalau begitu. Kapan mulai bekerja? Begitu saya. Sekarang pun bisa, Pak. Gitu. Cuman ada syaratnya, Pak. Katanya, apa syarat itu? Gitu kan. Dijawablah oleh dia bahwa syaratnya adalah Bapak mesti ngajak 10 orang kalau tidak salah. 10 orang, ngajak 10 orang untuk ngajak 10 orang untuk daftar ke sini juga, Pak. Oh gitu? Iya. Nah, setelah ngajak 10 orang, Bapak enggak perlu modal apa-apa, Pak. Ini brosur dari kita lengkap, silahkan jenengan sebar, jenengan ngiklan lagi. Butuh karyawan untuk packing teh kalau nggak salah namanya. Silahkan Bapak sebarkan. Nanti kalau sudah ada 10 orang yang mendaftar, maka Bapak dapat pekerjaan 1 kotak teh untuk Bapak isi dan dapat 50.000 itu per kotaknya. Begitupun selanjutnya. Loh, begitu Bu? Iya. Gampang kan Pak? Ini cuan Pak, ini mudah Pak. Gitu. Saya tidak membantah waktu itu. Ya saya diam saja. Loh. Saya tidak bantah waktu itu. Cuman aneh ini. Dia tanya, gimana Pak? Ya, iya saja. Kemudian ada lagi tambahannya. Bapak harus untuk mendapatkan brosur dan sebagainya itu, Bapak harus membayar sebesar 250.000. 250.000. Gitu. Wow. Akhirnya saya pikir-pikir, ini gila Pak ya. Emang Pak, 50.000 kali sekian Pak. Dia ngomong kalau Bapak dapat orang banyak kan lumayan itu. Akhirnya saya mundur, ya nantilah gitu. Dan tidak kembali lagi.
Saya amati terus media waktu itu. Koran waktu itu. Wow. Iklan tentang teh itu hampir tiap hari ada. Apakah itu penipuan? Tidak tahu juga. Kenapa kemudian waktu itu aparat tidak selalu bergerak? Tidak tahu juga. Begitu ya. Itu fake. Nah, hati-hati jika ada yang begitu. Ada lagi, saudara. Lebih halus ini. Lebih halus ini. Dulu juga, tetap dulu. Tetap dulu. Saya belum bekerja. Kalau sekarang saya kan meskipun tidak terlalu bekerja kan, ya tetap bisa aktivitas lah. Dulu juga dibuka lowongan untuk administrasi, gudang, bla 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 macam-macam. Ada karir, nanti orientasinya adalah salah satunya adalah kepala gudang, direktur, dan sebagainya. Karirnya dijelaskan di situ. Ada potensi nanti dapat apa begitu, bonus apa. Oke lah. Saya datang ke tempatnya. Surabaya juga. Setelah saya masuk ke situ, selamat siang, selamat pagi Pak Rosid. Beruntung berdasi dia. Bapak diterima di sini, selamat. Bapak melamar sebagai apa di sini? Sebagai administrasi ya. Bapak bukan hanya nanti akan dapat sebagai administrasi, tapi Bapak berpotensi menjadi pimpinan perusahaan. Bapak bisa jadi akan membuka cabang di tempat Bapak. Begitulah kurang lebih statementnya. Bagi orang yang masih awam, masih nol, saya belum mengerti apa-apa. Wow, begitu kan? Luar biasa. Bapak kapan, saya tanya pertanyaan berikutnya. Apakah saya diterima, Pak? Sepakat, Anda hari ini bisa training hari ini. Hari ini bisa training. Waktu itu. Sudah. Saya ikuti training. Kalau begitu, training pertama, Bapak, semua karyawan di sini itu bermulai dari nol, Pak. Mereka harus menguasai pasar sebelum mereka menjadi direktur. Mereka harus menguasai pemasaran sebelum menjadi manajer. Logikanya iya sih. Cuman salah promosi aja. Logikanya iya. Jadi tidak ada orang yang langsung menduduki posisi penting itu akan mampu ngurusi anak buah atau tim. Itu tidak bisa. Jadi kalau orang pengen jadi pimpinan yang matang, yang bisa ngontrol serius, maka dia harus mulai dari bawah dulu, biar tahu dinamikanya. Intinya kan itu. Oke, lanjut ya. Kembali. Akhirnya saya ikut itu. You tahu apa yang saya lakukan? Kita ini keliling waktu itu di Tanjung Perak sana untuk jual barang. Mungkin ya kalau sekarang itu barang-barang yang mungkin harga sebenarnya sekitar ya mungkin 25.000 gitulah ya. Kemudian dijual dengan harga ratusan ribu begitulah mungkin barangnya begitu. Tapi memang barang tersebut tidak ada di pasar. Barang ini tidak ada di pasar, betul, itu jujur itu. Tapi barang semodel dengan itu di pasaran ada dan harganya ya tidak semahal itu. Gitu. Jadi barang itu memang dari luar negeri. Iya, kualitasnya tidak tahu kalau kualitasnya ya mana yang lebih baik ya. Tapi saya dengan teman-teman nyeles itu sepanjang Tanjung Perak itu. Sudah. Setelah selesai, kemudian kita balik ke kantor, kita laporan. Selamat, training hari ini cukup, Bapak. Gitu kan. You tahu, kerjanya mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
di lapangan. Oke, ke kantor lagi, laporan lagi. Yang kita jual sekian, sekian, sekian. Besok kami tunggu ya untuk training selanjutnya. Besok kita datang lagi. Lu tidur mana waktu itu? Ya, saya tidur di Surabaya. Ada saudara, ada Pak di Surabaya. El Diablo, halo juga. Terima kasih sudah mampir ke tempat saya. Sehat-sehat selalu ya, semangat. Oke, saya lanjut ya. Nah, setelah itu, saudara, setelah besok lagi saya dapat. Pagi itu ada pengarahan, begitulah. Penjualan kita harus kita tingkatkan. Saudara-saudara ini adalah calon-calon pimpinan perusahaan. Begitulah harusnya. Jadi kalau saya kemudian mendengar ada orang membakar semangat itu, ya itu sudah biasa. Beberapa hari saya kemudian di sana, akhirnya saya merasa begini, lah saya ini di marketing apa dari apa ya? Akhirnya ada mas saya di sana. Mas saya waktu itu kuliah di ITS ya. Saya juga ke mas beberapa hari gitu kan. Cerita saya tentang hal itu. Jawaban mas sederhana ketika saya ngomong itu. Ya membenarkan apa yang disampaikan oleh pimpinan itu. Itu tidak salah. Cuman kan tinggal passionmu di endi. Kowe pengen dadi apa? Saya gitu kan. Ya sales ya ngono kuwi. Ya perusahaan sales itu pasti buka peluang selebar-lebarnya kepada masyarakat. Perusahaan penjualan itu pasti buka sales seluas-luasnya. Kata kunci ini ya, jika perusahaan itu perusahaan penjualan dan tidak menggaji, hanya pendapat dari perolehan penjualan, maka dia akan membuka seluas-luasnya penjualan karyawan itu. Waktu itu ijazah saya di sana. Jadi mereka tidak akan berani melepas kita begitu saja. Kecuali ada sesuatu yang menjadi garansinya. Begitu. Atau ada orang lain yang kemudian mendampingi kita. Kita disuruh jualan, barangnya sudah dibawa oleh karyawan sudah lama, kemudian nanti ketika ya dari sana. Gitu. Begitu saudara. Tadi iklannya apa? Administrasi, gitu kan ya? Director dan sebagainya, apa penguasa wilayah dan sebagainya. Tapi yang dilakukan apa? Jualan. Begitulah saudara. Jadi hati-hati terhadap manisnya ucapan, manisnya promosi apapun. Hati-hati. Sebetulnya tidak ada yang salah, saudara. Tidak ada yang salah secara mutlak, begitu tidak ada. Cuman kita kurang teliti aja. Itu untuk urusan pekerjaan. Untuk urusan makanan, saudara. Saya ini kalau, ya sementara ini saya nggak sering jalan-jalan. Semenjak tangan saya patah, ini kan saya nggak begitu jalan-jalan ya. Nanti kalau sehat ya jalan-jalan lagi. Dulu waktu sehat, yang namanya Pasuruan Surabaya, Pasuruan Malang, itu kan hampir tiap hari. Saya bermotor pakai itu. Anda tahu apa yang saya mau ceritakan? Banyak. Bukan hanya banyak, tapi banyak.
masyarakat kita yang melakukan penipuan secara halus. Penipuan secara halus. Wow, Cak Rozik ini ngawur romongi. Loh, ya apa sih kok ngawur? Ndak lah. Kalau jenengan pengen mencoba, tapi resikonya gelut iku engko. Resikonya gelut pasti. Karena kita akan dianggap sebagai ngerusak sandang pangane wong. Pasti kelai itu resikonya. Coba ketika ada jual buah apapun, harga sekian begitu. Harga 3.000, harga 4.000, jual rambutan harga 3.000, jual apa harga berapa. Coba jenengan berhenti. Biasanya di pick up atau di mana gitu kan. Coba jenengan berhenti. Jenengan tanya, harganya buah ini berapa? Gitu. Rata-rata, saudara. Rata-rata, saudara. Bukan harga yang tertulis itu yang disampaikan. Mereka punya harga lagi, lain lagi. Punya harga lain lagi. Ketika kita komplain, Pak, kok itu yang ditulis? Ya, yang itu harga itu ya yang ini. Harga barang yang sudah busuk, sudah jelek, ya itu yang dijual. Kalau Bapak mau ini. Yang begitu itu banyak. Ayo, kalau mau sudah sekalian. Ono ngono-ngono kuwi gitu kan ya. Di syuting, kemudian viralkan. Kita tidak berusaha menghancurkan orang. Tapi ayolah berdagang secara terbuka, secara transparan. Jangan menipu orang. Gitu kan? Jangan menipu orang. Orang-orang seperti itu, para penjual ini mesti ini ya. Karena ini kurang ajar, saudara. Kurang ajar yang begitu-begitu itu. Itu kalau ini ya, apa namanya, orang-orang pedagang itu ya. Jadi model-model begini mesti kita kritisi, saudara-saudara. Masyarakat kita ini kalau dibilang sakit itu ya harus kita obati bersama-sama. Kita harus bersama-sama melakukan itu. Dan saya dalam hidup saya memang bismillah saya mengambil jalur yang begitu-begitulah. Ditukari uang gak apa-apa, dibenci uang gak apa-apa. Enggak masalah. Niat saya tidak untuk menghancurkan kok. Ayo bareng-bareng sing genah gitu. Wong saya sendiri kalau belanja dan kemudian susu kakean barang itu ya saya kembalikan kok. Ya dimulai dari diri sendiri lah, jangan nuding orang. Itu kalau buah, saudara. Atau segala sesuatu yang dipasarkan di pinggir jalan lah. Buahnya itu, saudara. Ya ada beberapa yang masih saya incar, saudara. Ya, di salah satu kota di Jawa Timur. Dia pakai pickup. Kemudian jualannya macam-macam ya. Kemudian ya tulisannya begitu. Ketika kita coba dekati itu ya, dulu saya sudah bisa ke sana. Dan hampir tengkar, saudara. Hampir bertengkar. Ya, cuman keluarga melerai, wes gak usah rame-rame, wes gak usah tuku. Ya, mungkin kalau ke depan enggak mungkin. Kalau ke depan saya syuting betulan, saya viralkan betulan. Ya, enggak ngurus lah nanti kalau misalnya mereka marah ya biar marah lah. Wong marah saja kok. Wong itu kan nipu itu. Gitu kan. Kalau kita mau begitu, semua orang mau begitu, insya Allah asik. Mereka itu nipu loh. Tulisannya sekian, harganya sekian kan? Enggak pas.
Semodel dengan itu adalah toko swalayan, saudara. Ada banyak toko swalayan itu yang menurut saya tidak tahu ini salah apa. Saya belum pernah survei detail saya. Barangkali di sini ada yang pernah menjadi karyawan toko swalayan, mudah-mudahan bisa berbagi. Atau nanti di komen lah ya, teman-teman dari toko swalayan. Mudah-mudahan bisa berbagi. Kasusnya begini, saudara. Mau belanja. Nah, waktu itu lokasinya di Pasuruan. Waktu itu anak saya masih kecil, masih lucu-lucunya, masih TK lah. Saya jalan-jalan sekeluarga lah ya. Saya, istri saya, kemudian anak saya. Masih kecil. Saya masuk ke salah satu pasar swalayan bergengsi. Ya, semodel mall begitulah. Semodel apa jenenge ya? Ya, yang ada rekreatifnya begitu ya. Ada mainan-mainan di situ. Oke? Salah satu tujuan saya waktu itu adalah sambil cari cashback. Pakai kartu kredit soalnya. Sampai pakai cashback. Oke. Keliling saya dengan istri dan anak saya. Ini bagus, harga sekian, ini bagus, harga sekian. Gitu. Kita ambil lah itu. Tulisannya jelas di sana. Tidak boleh ada kamera. Gitu kan? Sudah. Enggak. Beberapa angka saya catat di otak. Angka sekian. Setelah ngambil. Saya bawa ke kasir. Loh, angkanya kok beda ini? Gimana ini? Saya tanya waktu itu. Ya itu Pak angkanya Pak. Bapak kalau mau komplain ke CS saja. Ya sudah, saya ke CS. Anda tahu apa yang terjadi di CS? Izin Mbak, saya mau tanya begini, ini kok begini bagaimana? Apa yang Anda tahu? Wah, asik yang ini yang terjadi. Aduh, mohon maaf Pak, kita nanti karyawan yang kita kembalikan mohon maaf ya. Oh ya, terus ini bagaimana Mbak Bu? Oke, itu memang datanya memang belum diaudit karyawan kita Pak. Terus ya itu data yang sudah masuk itu yang kita nggak bisa merubah Pak. Oke, siap. Hari pertama saya siap. Oke, mohon maaf. Senyum saya keluar. Saya tulis tapi tanggal sekian, jam sekian, bla bla bla, kejadian ini saya tulis tadi. Dalam catatan saya. Pulanglah saya. Hari berganti. Kemudian kembali lagi ke situ sambil kan belanjanya campur-campur itu. Aktivitas sering sehingga jarang ngurusi keluarga, maka sambil rekreasikan anak, sambil jalan-jalan sama keluarga gitu kan, sambil belanja, kan begitu. Belanja dapat cashback lagi, kan begitu. Pakai kartu kredit lagi, nggak modal, makanya untuk di rumah dijual lagi kan masih menarik itu. Gitu mikirnya. Selagi. Ada lagi, harga sekian saya beli, bla 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 banyak. Terjadi lagi hal begitu. Saya ke CS lagi. Kali ini berbeda. Saya yang sangat suka terhadap anak saya, sopo bapak sih nggak seneng be anaknya gitu kan. Anak saya digoda, dikudang, dirayu sama ini CS. Oh, mbaknya bagus. IDP Malik emang alis ini Malik punya istri, sama dengan istri saya. Apa namanya? IDP Malik begitu kan. Waduh, bangga Pak. Senang Pak.
Anaknya Diano, ini untuk si adik, dikasih waktu itu kurma. Satu bunder gitu ada. Adek ini, aduh, minum dek, bla 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 bla. Saya mulai mikir, what's happened with here? Gitu. Andai ini adalah kesalahan karyawan, kenapa tidak karyawan yang diajar? Dan itu terjadi beberapa kali begitu. Sering saya proses itu. Akhirnya kenal dekat. Dan pernah saya tidak bisa ngomong. Kenapa? Saya ini waktu itu juga ngajar. Dan Anda tahu CS-nya siapa? CS-nya adalah salah satu murid saya yang sudah alumni. Nggak bisa ngomong saya. Pada akhirnya kejadian begitu. Ketika saya di tempat mengajar, disuruh untuk mencari tempat untuk praktek, gitu kan? Tempat tersebut saya jadikan tempat praktek anak-anak didik saya waktu itu. Dan anak didik saya ngadepin saya ketika saya protes. Apakah tega hati ini untuk mengajar? Nggak tega, saudara. Cuman dalam hati saya, ini biadab ini toko ini. Begitu. Swalayan ini biadab betul. Ini nipu orang ini. Itu masih prasangka, saudara. Saya sebetulnya yang butuh adalah satu. Para pelaku, para karyawan di toko swalayan itu ngaku bahwa ini sebetulnya bagaimana. Kecurigaan saya, operan model begini, modus begini, ini begini, saudara. You saya bayar, bos terhadap karyawan ya. You saya bayar, lakukan begini, ini strategi pasar, gitu kan? Harga dibuat turun, dibuat rendah untuk memancing orang membeli. Perkara nanti orangnya tidak mau dikembalikan, itunya apa namanya barangnya tidak apa-apa direktur, tidak jadi, begitu. Atau nanti geger lah nanti. Tapi berapa orang yang begitu? Tidak akan banyak yang begitu. Nanti kalau tertangkap teman kamu harus siap backing saya. Kamu nanti paling akan dituduh kalau tidak profesional, saya akan mengatakan, ya mohon maaf, karena saya memang tidak profesional. Dan dengan begitu, kamu sudah saya bayar untuk bekerja di sini. Kok saya mikir saya begitu? Ini mikir saya ya. Kalau ada, saya sangat senang kalau ada orang-orang yang memang bekerja di pasar swalayan dan mengetahui yang begitu-begitu itu kemudian nyambung ke saya, kemudian ngomong, Pak, Mas, cak apa-apa lah nih aku. Sebetulnya itu murni kelalaian karyawan. Oh iya, siap. Kalau begitu berarti kelalaian. Berarti apa? Tokonya jujur gitu loh. Tapi kalau memang tokonya swalayan yang kurang ajar, manajemen yang kurang ajar, memerintahkan anak buahnya untuk nakal. Nah, ini yang wajib digarap serius. Jadi kita ini kan sering nggak ngereken begitu-begitu ya. Kita emang sidik, saudara. Cuman kali, saudara, masalahnya. Dan itu nipu, saudara. Itu nipu. Saya kalau belanja di warung kecil-kecil itu enggak ada susuknya, enggak ada kembaliannya itu. Kembalian misalnya 1.000 enggak ada begitu. Saya masih dikasih permen saya mau. Kalau di toko swalayan, ya saya biasanya rame. Karena bagi saya, toko profesional, ini mesti siapkan macam-macam ini. Gitu. Lalu mereka dimintai, sebaliknya mereka nggak mau kok, mereka ngajak kita. Mereka kan nggak mau. Kita punya permen kemudian kita berikan ke dia, kita mintai barang kan nggak mau. Tapi mereka kan kurang ajar. Saudara, harga permen itu misalnya
500 dapat 3 misalnya. 500 dapat 3. Itu kan harga jual, saudara. Ketika kembalian kurang 1000, maka kita dikasih permen 6. Itu kalau kurang ajar, saudara. Karena dia berbisnis di balik itu. Dia memberi kita permen 6. Itu berarti dia sudah memaksa kita membeli permen itu. Dan dia dapat untung dari situ. Tidak sederhana itu, saudara. Itu kurang ajar. Lu karuan lek ngomong minta duit gitu, karuan. Ini kan kurang ajar. Ngelama gitu. Ya bagaimana cara dia? Meskipun ngomongnya begini, mohon maaf kita nggak ada uang, Bapak bersedia ya kita kasih ini. Ngomongnya bagus, santun. Tapi kenapa dia tidak melakukan ini aja? Bagaimana cara menukarkan lah? Begitu. Jadi saudara-saudara, berpikir kritis itu penting. Ya, tadi ada bisnis ya. Yang kedua sekarang yang kemudian urusan makanan tadi ya. Yang ketiga adalah di swalayan. Ada lagi saudara, yang kita mesti kritis, hati-hati. Apa itu? Makan di warung. Saya ini saudara, saya bukan orang Padang ya. Tak tegesi, saya bukan orang Padang. Tapi saya lebih percaya kepada rumah makan Padang dalam hal tarif. Terbuka dia. Kalau ikan ini harga sekian, itu tidak akan bergerak angka itu. Belum pernah saya di rumah makan Padang itu kemudian angkanya bergerak. Tidak. Apa yang di banner, apa yang terpampang di dinding, di mana, itulah angka sebenarnya. Misalnya dia promosi, saya sebut merek ya. Saya sering di sana makan di sana dan enak masakannya. Kalau tidak salah itu di daerah Singosari kalau tidak salah. Itu ada rumah makan Padang dengan harga 10.000 per porsi. Kiri jalan kalau dari Pasuruan. Ada yang 10.000? Ada. Dia tulis. Yang 10.000 itu makan ini, selain ini harganya berbeda. Dia tulis. Clear. Di banner, di promosinya, bicara di pinggir jalan, harga mulai 10.000. Ketika kita masuk, sama. Clear. Warung ini jujur. Jujur warungnya. Ntar lagi bicara merasa itu kan beda lagi. Jujur dulu. Tidak banyak warung yang begitu, saudara. Saya beberapa waktu yang lalu di Surabaya, dekatnya Bungurasih. Ya. Ada soto di sana. Malam lah saya, berapa ya? Jam 11-12 saya. Lapar saya cari soto. Anda tahu? Di luar soto itu tarifnya 6.000, saudara. 6.000. Saya nggak sebut merek tokonya ya. 6.000. Setelah saya masuk, bukan 6.000, saudara. Ada band, ada tulisan di situ apa begitu dengan harga detail. Dan yang diikuti adalah harga di situ itu, bukan di bannernya.
Ini bagi saya termasuk kategori ya warung-warung yang kurang pas. Tapi masih bagus itu. Daripada begini, tulis di depannya. Nasi pecel 6.000. Nasi pecel 6.000. Gitu kan? Kita sebagai orang awam, ya pesen nasi pecel 1, teh panas 1. Ya, nasi pecel 1, teh panas 1. Ditanya sama dia, lauknya apa Pak? Gitu kan? Tempe. Oke. Tadi nasi pecel 6.000 ya. Setelah hitung-hitungan saudara, harganya berubah. Loh, kok sekian Bu? Gitu kan. Apa jawab dia? Itu nasi dengan pecel dengan sayur saja Bapak. Kalau tambah lauk, tambah harga. Ini yang saya katakan penipuan yang halus. Halus, saudara. Halus pakai sekali, saudara. Beda dengan nasi Padang tadi. Tidak bicara rasa ya, bicara kualitas, bicara kejujuran ya. Rasa itu kan sudah beda. Lidah saya, kalau bicara rasa sudah berbeda antara saya dengan jenengan. Saya pastikan berbeda. Saya ini suka pedas, tapi perut saya kan tidak kuat. Sehingga bagi saya makanan pedas itu makanan yang tidak pas. Ya, jadi enak, nyaman itu sudah hal yang berbeda. Yang kita lihat itu adalah ukuran yang terukur, harga. Menurut saya yang begitu-begitu kan nipu. Beda dengan nasi Padang tadi. Padang itu dia ngomong, ya ditulis, ya apa sih ngono gitu kan. Cuman enggak tahu ini karakter atau gimana. Modelnya begitu. Jadi tarif tidak ditulis. Kalaupun ditulis nipu. Banyak yang begitu itu saudara. Banyak. Sampai saya itu kan kadang begini. Aku iki apa dikon dadi wong sing ngonceki wong dah gitu. Kan enggak pengen sebetulnya saya kemudian mencari-cari kesalahannya orang itu kan enggak pengen. Cuman kadang-kadang kan enggak begitu. Kita ini masuk warung, duit kita itu pas-pasan, dan saya yakin bukan hanya saya yang begitu. Banyak yang begitu itu. Masuk warung, duit pas-pasan, yakin dengan ini kita kantong kita cukup. Ternyata setelah masuk, angka yang tertulis tidak sama dengan angka yang terlaksana. Ya bagi saya itu kurang hal-hal ya, termasuk orang-orang yang kurang ajar itu, bisnis-bisnis yang kurang ajar cara-cara begitu itu. Ada lagi biasanya yang begini ini penjual bakso. Saya tidak mengatakan semua penjual bakso nakal ya. Adalah yang begitu. Saya pernah tahu begini modusnya. Ditulis di atasnya itu di kaca di tempat bakso itu tulis bakso 2.000. Bakso 2.000. Lalu kita makan. Pak, pesen bakso, Pak. 2. Dikasih kita bakso 2 mangkok. Per mangkok pentolnya 3. Ya, per mangkok
pentolnya 3. Tagihannya lebih dari 12.000. Loh, uang kita ini pas. Nggak sampai 10.000. Perhitungannya adalah bakso, minuman, cukup. Tapi karena beda, ini maka menjadi beda juga. Apa yang disampaikan dia? Bakso itu ya ini Pak, bakso ini Pak. Tuh, terus ini gimana ini? Bapak bayar yang sudah Bapak makan. Wow. Siapa yang tidak ingin ngerusak kalau sudah begitu? Ayo. Ini orang memang betul-betul jualan atau ingin nipu? Strategi dagang. Ya strategi lah. Tapi mbok yang bener gitu loh. Dagang nggak masalah dagang. Halal dagang itu. Cuma jangan nipu gitu loh. Begitu-begitu tuh mesti kita ini kan mesti apa? Ya, kalau zaman sekarang kita viralkan lah perilaku-perilaku yang tidak pas begitu itu. Tapi jangan kaget. Orang yang kritis itu pasti dibenci banyak orang. Musuhnya pasti banyak. Karena para pelaku kecurangan itu akan menjadi musuh besar bagi orang-orang kritis. Serius, orang-orang kritis itu akan menjadi musuh besar bagi pelaku kecurangan. Ada lagi model-model kecurangan lagi. Bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, saya yakin saudara sekalian tahu ada banyak program dari negara kita ini, program bantuan. Bantu untuk masyarakat. Masyarakat terutama kurang mampu ya. Bantuan ini sebetulnya pakai uang siapa sih? Kan uang kita juga, uang masyarakat juga. Dari pendapatan negara kan uang itu kan. Meskipun negara hutang gitu kan. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Oke. Sampai di sini betul bahwa negara hadir untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Itu clean, itu betul. Tapi menjadi tidak betul ketika sudah dikasih embel-embel. Ini adalah programnya partai X, Y, Z. Beda meneh kuwisan. Itu sudah beda lagi. Apakah itu jujur? Beda kalau misalnya partai X, Y, Z itu kemudian punya duit. Dia turun ke bawah kemudian membagi sumbangan kepada masyarakat. Entah itu dananya dari sumbangan apa gitu. Tapi partai politik melakukan itu beda. Dan ini punya negara kok. Terus diaku itu loh. Bebas partai ini. Bukan partai satu saja. Jadi ini misalnya ada model begini nih yuk. Kurang ajar gitu loh. Saya kalau sudah melihat begitu, mikir saya begini. Melihat tadi ada supermarket yang begitu, melihat tadi ada masyarakat yang melihat tadi ada perusahaan yang mau menipu begitu itu, kemudian melihat lagi ada penjual gitu ya, penjual yang jualan dengan harga yang kabur tadi itu. Kemudian melihat lagi ada toko swalayan yang ketika menjual sambil tipu-tipu begitu.
aja penjual buah di pick up yang kemudian sambil tipu-tipu begitu. Menjadi wajar bagi saya. Loh kenapa? Lawang para pemimpinnya juga begitu. Loh kok iya? Loh, coba jenengan bersani. Jangan bersani. Jenengan nemu ndak? Ya begitu itu. Kalau jenengan ndak nemu berarti hebat. Coba dilihat ketika ada bantuan apa begitu. Yang ngantar bantuan bilang apa nanti? Ini dari negara, ini dari pemerintah, atau ada embel-embelnya? Jenengan milih partai ini ya, ikut saya saja ya, biar ke depan dapat lagi ya. Gitu. Benar-benar begitu itu. Ya kalau ada kemudian masyarakat, ya bagi saya, ya wajar-wajar saja lah. Berarti memang barangkali tipikal kita memang ya begitu. Terus ngono kabeh kate meneng. Ya ojo lah. Ya marilah kita ini untuk sedikit-sedikit ya berjuang lah, bergerak lah. Kita jangan individualistis. Jangan kemudian, oh aku gak kena apa-apa ae kok yo. Itu ya. Jadi mungkin saya katakan bangsa kita ini, masyarakat kita ini sudah ya sakit. Loh kok gitu? Iya wong barang-barang gak bener menang ae kabeh. Saya tegaskan ya, bahwa saya ngomong ini bukan karena saya benci kepada pemerintah. Yang saya sampaikan tadi semua itu hanya satu yang urusannya dengan pemerintah, bantuan. Yang lain dengan masyarakat non-pemerintah, masyarakat sipil, masyarakat biasa, yang kemudian melakukan perilaku yang ya begitu-begitu tadi. Meskipun saudara ya begitu tadi itulah. Jadi secara prinsip bahwa yuk kita tingkatkan sikap kritis kita. Meskipun sikap kritis kita itu akan banyak dibenci orang. Ingat saudara, ketika kita kritis saudara, semakin banyak orang kritis, insya Allah segala sesuatu semakin menjadi lebih baik. Kalau kita tidak berani ngelawan, hari ini ada medsos saudara. Orang kalau sudah kena kamera dan dia salah, dia pasti melawan. Ya, orang kalau benar kemudian di-shoot, dia pasti tegas. Tapi kalau orang salah kena shoot, dia akan menghindar, lari dan sebagainya. Itu aja cirinya. Biasanya ya pengalaman saya sih, anak buah itu biasanya lebih berani dari pimpinan. Karena apa? Anak buah tidak tahu apa-apa biasanya. Ada perintah dari pimpinan. Sehingga dia akan dengan gagah mengatakan, saya diperintah. Begitu. Oleh pimpinan. Begitu. Jadi, saudara sekalian, bersikap kritis, bersikap objektif, itu penting.
Tapi yang banyak biasanya begini, yang banyak saudara biasanya begini. Ketika orang lain kena kena sesuatu yang itu tidak baik, kita diam saja sambil mengatakan ora kuai kok gitu. Tapi ketika kita kena, waduh kita akan mencak-mencak karena mengenai diri kita. Padahal saudara, segala bentuk kecurangan itu kalau sudah bisa mengenai orang lain, suatu saat mengenai kita. Tinggal kita belum saja. Kecurangan, kezaliman, jika sudah berani dipraktekkan kepada orang lain, suatu saat akan mengenai kita. Saya tidak pernah dicurangi, Pak. Oh ya? Tidak pernah. Saya kemana-mana itu aman saja. Sebentar. Jenengan itu kerjanya di mana? Oh, pangkat saya ini, pangkat saya itu, gitu. Oh, wajar. Saudara punya pangkat. Sehingga orang yang mau melawan jenengan takut. Coba kalau orang yang tidak punya apa-apa itu, tidak punya pangkat apa-apa itu. Kebetulan secara finansial kurang atau biasa-biasa saja, pangkat juga tidak punya, relasi juga biasa-biasa saja, kemudian mengurus sesuatu. Beda, Pak. Tapi saya tidak pernah kok begitu-begitu itu. Ya, karena jenengan punya jabatan tinggi. Orang takut dengan jabatan jenengan. Atau orang sungkan. Enggak kok. Saya biasa-biasa saja. Jenengan biasa-biasa saja. Coba jenengan lari ke daerah lain yang sama sekali tidak tahu jenengan. Kemudian cobalah berperilaku sebagai orang biasa. Jangan buka identitas jenengan. Jenengan akan tahu bagaimana perilaku banyak orang di sekitar kita. Kalau punya jabatan tinggi, punya macam-macam, wah, ya semua orang begini, iya Pak, siapa? Gitu. Ngurus macam-macam, malah begini, oh siapa? Saya uruskan. Begitu. Saya uruskan. Harganya berapa? Dengan Bapak anu aja, gitu kan. Dan Bapak enggak usah sudah. Lu berapa? Sudah aman. Tapi karena yang Bapak punya power kan beda. Begitu. Urusannya di sana. Coba kalau orang biasa. Oh beda, Pak. Jadi ini ya. Saya biasa di lapangan. Saya juga punyalah teman-teman yang punya power gitu punya. Dan tahulah bagaimana ketika teman-teman yang punya power itu butuh sesuatu. Halo Pak, saya lagi ini itu. Gimana ini? Jawaban sebelah sana. Oh ya Pak, nanti kita bantu Pak. Bantu. Yang ngomong kita bantu itu datang. Mana Pak kebutuhannya Pak? Ini. Ya sudah saya bawa nanti beres Pak, tahu beres Pak. Oh ya. Jabat tinggi. Wajar. Dia punya hak begitu, wajar. Masyarakat kecil butuh pelayanan publik. Ya apa kira-kira? Bapak urus di sana dulu. Bapak lepas jaket ya. Oh, no. Bapak harus pakai masker ya. Oh, no. Pak, izin, aturannya masih pakai masker sekarang. Bapak harus pakai masker.
Pak izin harus pakai masker sekarang. Itu. Kalau orangnya punya pangkat tinggi, oh enggak begitu. Nyaman saja. Nah, itu saudara. Saya bukan benci dengan orang yang punya jabatan. Enggak pernah benci saya. Saya juga teman-teman yang punya posisi tinggi juga banyak. Ngopi-ngopi juga sering. WA, SMS, macam-macam juga. Biasa. Saya enggak pernah benci dengan mereka. Cuman ya, bangsa kita ini mesti kita semua melakukan perbaikan bersama-sama. Kalau kita mudah takluk, kita akan diinjak, saudara. Kita ngurus dokumen ya, kemudian kita tidak belajar serius. Anda akan ini. Saya sekarang tidak berani untuk nge-live sebuah dokumen yang saya sempat ngurus. Jadi begini, ada sebuah dokumen. Saya cerita umum ya. Saya tidak menyebut salah satu lembaga ya. Saya lagi butuh, saya barusan kok ngurus ini. Belum 6 bulan yang lalu. Saya butuh sebuah surat. Saya ngurusnya menggunakan aplikasi, saudara. Karena saya pikir eranya sudah era digital kan. Saya menggunakan aplikasi. Dalam aplikasi itu sudah sampai bayar juga melalui aplikasi itu. Oke, clear. Pendaftaran oke. Setelah itu saya masuk ke kantor lembaga tersebut. Bapak mau jadi apa, Pak? Oh enggak, ini ngurus surat ini. Bapak harus ke sana dulu. Oh, izin ya, saya bilang gitu. Saya ini di aplikasi itu kan enggak ada notif bahwa harus ke level di bawahnya dulu. Andai kata ada, maka saya akan ngurus ke sana. Ini aturannya, Pak. Katanya dia. Saya jawab lagi, izin minta informasi saya, aturannya dari mana ya? Boleh saya minta bentuk aturannya, biar saya juga paham. Dijawab lagi sama petugas itu. Bapak, kami hanya menjalankan tugas, gitu kan, dari pimpinan perintahnya. Bapak ke sana dulu. Ya saya jawab lah, saya tidak akan pernah melawan jenengan. Karena lembaga Anda, lembaga hebat. Saya ini masyarakat biasa. Kalau saya melawan, saya pasti dihabisin oleh lembaga jenengan. Saya jawab begitu. Ya sudah, saya ngurus ke lembaga lain. Saya urus ke sana. Alhamdulillah, mau disuruh ke bawah lagi sama dia. Pak, kalau ke sini harus dapat surat dari A, B, C, D gitu kan. Saya jawab juga, Pak, andai di aplikasi itu, Pak, ada notif untuk ngurus melalui lembaga lain, Pak, maka saya pastikan ngurus, Pak. Yang jadi masalah di sana tidak ada, Pak. Iya, Pak, kita ngikuti arahan dari pimpinan begitu. Langsung saya marah waktu itu. Pak, aplikasi ini berbayar, Pak. Negara sudah mendanai sistem informasi ini. Kalau tidak berguna, ngapain dipakai? Habis-habisin duit rakyat saja. Institusi jenengan itu, lembaga jenengan itu dibayar oleh negara, termasuk petugasnya. Mbok ya, kepada masyarakat kecil seperti saya ini, ojo ngidek. Saya bilang gitu. Izin Pak ya, saya live sekarang dengan kamera. Ya silahkan Pak, itu hak jenengan. Lihat dokumennya. Oke deh Pak, nanti kita urus Pak, nanti kita anu ya, nanti. Oke, terima kasih. Bapak kerja di mana? Saya sampaikan macam-macam.
Waduh, kalau gitu sekitar sini ya. Enggak, Pak. Saya ini orang yang menurut orang lain nggak bisa diatur. Sehingga ketika saya bekerja disuruh untuk, saya bilang gitu, disuruh untuk kampanye politik, saya enggak mau. Maka saya dihabisin juga di tempat kerja saya. Saya bilang gitu. Oh gitu, Pak? Iya. Saya tidak alergi politik. Tapi yang proporsional gitu loh. Oh iya Pak, nanti saya segera selesai. Besoknya ya selesai juga. Urusan-urusan begitu itu kita memang harus berani, saudara. Apalagi kita-kita memang sudah settle. Berani saja lah. Kata kuncinya satu. Jangan ada fitnah. Jangan ada hoax. Jangan menuding. Itu. Berani-berani saja. Kalau misalnya dia, saya tidak mau melayani jenengan. Tidak apa-apa. Shooting aja. Selfie aja. Berarti jenengan tidak mau melayani saya, Pak. Izin, Pak, ya. Siapa yang tidak mau melayani? Gitu. Kenapa tidak mau melayani, Pak? Bang Imam Wahyudin, ini adalah diskusi, Bang. Saya menyampaikan sesuatu tentang sikap kritis, Bang. Jadi yuk kita meningkatkan kritis kita, gitu, Bang. Jadi masyarakat ini mesti kritis. Melihat berbagai fenomena di sekitarnya. Bukan hanya terhadap negara, tapi terhadap berbagai hal. Gitu ya. Terkait apa saja, Bang? Tadi saya juga menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa saya tidak hanya bicara negara ya, tidak hanya bicara negara. Saya di awal tadi menyampaikan bahwa banyak sekali modus-modus penipuan di negeri ini yang mulai yang halus sampai yang kasar. Baik oleh oknum alat negara maupun oleh masyarakat sendiri. Salah satu yang kemudian saya sampaikan tadi adalah budaya kita, budaya masyarakat kita untuk menipu halus. Salah satu contohnya adalah pedagang. Banyak pedagang-pedagang kita itu yang menipu kita secara halus. Tipuannya bagaimana? Contoh, dulu saya sering sepeda motor Surabaya, Pasuruan, Malang gitu kan. Di pinggir-pinggir jalan itu banyak orang jual buah, Bang. Angka yang tertera di pickup dengan faktanya jauh. Itu pedagang kecil. Di pasar swalayan banyak, Bang. Angka yang ada di display barang yang nempel di sana berbeda dengan angka di kasir. Pertanyaannya, itu perilaku nipu itu TSM apa tidak? Terstruktur, sistematis, dan masif apa tidak? Kenapa saya katakan begitu? Kalau salahnya yang di petugas yang bagian input data misalnya, tidak sinkron sama yang label, oke lah, memang human error. Tapi kalau perintah dari pimpinan, itu kan biadab. Itu kan nipu, kan? Saya mengajak masyarakat untuk hal-hal begitu kita rekam, kita bagi, kita share. Kalaupun tidak berani melawan, ya kita bagi kepada semuanya. Agar semuanya tercerahkan. Minimal kalau tahu swalayan begini, share aja swalayannya mana, lokasinya mana. Biar viral, masyarakat yang mengadili. Ada penjual buah yang begitu. Di video aja, sampaikan bahwa penjual ini tidak benar. Gitu. Ya risikonya gelut sih, didik sih. Pasti telah itu, karena bagi mereka itu merusak sumber makanan. Tapi mereka kan juga menipu.
Itu yang mesti kita berani melakukan itu bersama-sama. Itu kalau swasta. Kalau yang negara apa? Salah satu yang dilakukan negara itu begini, saudara. Ini lucu. Bukan negara ya, oknum ya. Oknum. Misalnya, ada bantuan dari negara. Negara ya, negara. Negara telah hadir kepada masyarakat untuk membantu dalam berbagai bentuknya. Jadi negara itu berarti dana dari negara ya, dana negara ya. APBN, APBD ya, negara itu. Melalui jalur instansi, program atau dinas atau kementerian. Duitnya berarti linear ya. Terus saya tidak bahas ketika begini, ini ada bantuan politik untuk partai politik membantu untuk masyarakat. Diakoni partai politik gak apa-apa itu. Karena emang haknya. Dinas tertentu membantu karena urunan, enggak apa-apa. Enggak masalah. Tapi yang cilaka kan ketika tidak begitu. Ini dana dari pusat diturunkan ke bawah, diturunkan kepada masyarakat, gitu kan ya. Dana dari pusat diturunkan kepada masyarakat. Tapi diklaim oleh siapapun bahwa ini adalah produk saya. Hello, buka mata lebar-lebar. Bahwa itu adalah duit negara. Dan itu adalah kebijakan para pemimpin untuk membantu masyarakat. Begitu. Terus ada yang klaim macam-macam. Itu kan ngeri. Jadi begitu. Jadi saya tidak bermaksud menyerang negara. Tidak ada urusannya saya dengan menyerang negara. Saya ini insya Allah masih punya jiwa bela negara lah. Ya, saya masih punya jiwa. Saya masih berani lah tarung sama orang-orang yang suka sok bela negara, tapi cek wedi luwe. Bela negara tapi kelakuannya hanya mikir proyek, bagaimana dapat proyek dari negara. Ngeri juga orang-orang model begitu. Kalau ada. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ya. Jadi prinsip yang ingin saya sampaikan adalah mari kita bersikap kritis terhadap segala sesuatu. Lek ono konco sing gak bener ya dielingne. Kalau negara yang tidak benar juga diingatkan, ndak usah takut. Belajar urus dokumen macam-macam sendiri. Kalau dibuat ribet oleh petugas, ada tips 1. Pakai kamera. Pakai kamera. Coba shoot begitu. Jadi rata-rata orang itu takut ketika sudah berhadapan dengan kamera. Andai mereka baik, berhadapan dengan kamera itu tidak akan takut. Karena orang yang takut dengan kamera itu biasanya orang yang ya ada niat tidak baik. Itu kata kunci. Sederhana. Jadi orang yang tidak punya niat jelek itu biasanya lihat kamera di shoot itu ya biasa saja, ngomong aja. Tapi kalau memang punya sesuatu yang tidak pas, dia akan takut berhadapan dengan kamera. Karena takut terpublikasikan. Nah, saya sering menghadapi orang-orang yang begitu. Ingat, prinsipnya adalah yuk kita bersikap kritis. Meskipun sikap kritis kita itu menjadikan kita dibenci oleh orang lain. Tidak masalah. Ya,
Yuk kita bersikap kritis meskipun dengan sikap kritis kita dibenci oleh orang lain. Karena ya pasti yang membenci kita itu adalah mereka-mereka yang merasa kepentingannya terugikan. Bukan masyarakat umum. Masyarakat mah ketika segala sesuatu berjalan dengan baik pasti senang. Ketika kita ngurus surat, ngurus dokumen, kemudian kita kritis dan orang-orang kemudian membenci kita, yang benci itu adalah mereka-mereka pertama yang biasa main-main dengan pengurusan dokumen itu. Yang kedua, biro jasa yang biasanya dengan mudah mendapatkan akses ngurus itu dengan sesuatu. Sedangkan kita mau ngurus sendiri, maka mereka bagi mereka kan kita ini merugikan secara finansial gitu. Jadi begitu. Ya. Tapi aja urip dewe-dewe, kita urip dewe-dewe sudahlah habis-habis. Kita ngadepi persoalan besar. Wong kelas mafia kok diurus dewe-dewe ya bablas, Mas. Wong para itu kalau sudah bicara perantara terkait dokumen, urusan macam-macam, ada pungli, ada suap, itu pasti sudah desain itu. Ada mafia di sana. Anda mau berjalan sendiri, habis. Kumpul dengan orang yang semodel, yang sama-sama disakiti, yuk bergerak. Beda ceritanya. Kita lawan, beda ceritanya. Masing-masing punya data sendiri-sendiri. Beda ceritanya. Gitu. Ya pengen bener memang ya berjuang, Mas. Mbak. Kalau sendiri-sendiri, sih penting aku gak kok. Pola pikir jangan dirubah tapi ya. Ada pola pikir kurang ajar begini. Hari ini ada orang berjuang untuk kritis, untuk membongkar segala bentuk praktek suap dan sebagainya pada berbagai mekanisme. Mengurus dokumen macam-macam, mengurus pelayanan publik. Kemudian terbentuklah sebuah mekanisme yang benar. Ada orang lain yang lagi malas ngurus surat. Ada orang lagi malas ngurus surat. Ada orang lagi malas ngurus surat, kemudian minta tolong kita. Minta tolong kita. Mas, tolongin dong surat ini. Oh iya, kita bantu surat itu. Tanpa ini ya, tanpa pungli ya, tanpa suap ya. Kita minta, bos, minta dong jasa saya dan bensin saya. Dia bilang, itulah pungli mas. Jawaban saya, pungli sirahmu atau siu ya. Kan begitu saya. Lu kok bisa begitu? Kasar banget kalimatnya. Lu iyalah. Kalau pengen bebas pungli, bebas suap, bebas perantara, pelajari, tanya ilmunya, pelajari ilmunya, jalan sendiri. Kalau masih nyuruh orang lain, ingat, ada jasa pengurusan. Tapi, ojo dipaksa wong nggih jasa, ngono kan. Kalau ada orang yang mau tanpa jasa, ya enggak apa-apa. Tapi kalau orang yang enggak sempat karena sibuk, karena malas, dan sebagainya, kemudian pakai jasa, ya enggak masalah. Kan begitu. Tapi ya yang pakai jasa jangan nakal juga. Lawang pakai jasa orang kemudian dimintai biaya di luar pengurusannya kemudian ngomong ini suap ya. Ini kurang ajar juga dan ini banyak terjadi. Minta diuruskan ketika ada biaya, loh katanya kamu anti suap.
Loh, ya apa sih? Loh kok ketika ngurus kamu minta uang? Loh, ya apa sih? Saya ini bukan petugas. Suap itu juga kepada petugas. Saya bukan petugas terkait dokumen tersebut. Ketika jenengan minta bantuan saya uruskan. Tidak masalah. Cuman ya satu, saya bekerja itu kan ya ada biayanya. Kalau suapnya enggak ada, begitu. Jadi begitu ya. Jadi kalau jenengan ngurus sendiri, bagaimana caranya? Yuk belajar bersama-sama. Kita berbagi ilmu. Terkait dengan sikap kritis itu biasanya ada begini, saudara. Biasanya. Ngurus apa begitu ya, dokumen apa gitu, kemana gitu ya. Itu kemudian ribet. Setelah ribet kita coba pressing dikit. Pak, kenapa Pak kok begini Pak? Itu kata Pak itu. Ya sudah, biasanya diputar-putar. Blap, 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 blap gitu. Ya kita sabar dulu lah. Kita sabar. Nggak ketemu ujungnya. Ini kan kuat-kuatan aja. Mereka mengatas ketelatenan kita. Kalau memang kita nggak telaten, nggak sabar, pasti ke sana. Kalau sabar, ya jebol juga. Gitu kan. Ujung-ujungnya apa? Ketika pada titik tertentu, Mas, sudah Mas. Saya uruskan sudah Mas, gratis. Nanti gampang sama bayar di sana saja. Nanti. Sama saya gratis sudah. Kemudian kita bilang, ya. Maka itu adalah titik kompromi kita. Titik kompromi apa? Dia tetap menutup jalur akses pengurusan dokumen itu tetap buntu. Tidak fair, tapi sudah diurus, dihandle sama orang ini. Kenapa? Bagi dia, korban satu orang, tapi tidak buka jaringan, itu lebih baik daripada kita masuk dan mekanisme terbuka semua. Kata kuncinya adalah, yuk kita perkuat sikap kritis, ojo wedian, tarung saja, urus saja. Kalau ruwet, medsoskan saja. Semua orang takut kok dengan medsos. Kalau ruwet, medsoskan saja. Tidak peduli siapapun. Kalau medsos itu ya akan habis kok. Era medsos ini era luar biasa. Jadi tidak usah kemudian takut apa begitu. Jadi saya ulangi lagi bahwa yuk kita pertajam sikap kritis kita melihat sesuatu, jangan mudah takut, tapi jangan suka juga untuk menangi dewe. Yang repot kadang kita kan minta menangnya sendiri, minta enaknya sendiri. Mau berbuat, mau berjuang jika urusannya dengan pribadinya. Jika urusannya dengan orang lain, malas. Gitu kan. Ya ada yang begitu itu, model-model begitu itu. Saya punyalah teman-teman yang model begitu itu. Sok pejuang gitu kan. Ayo kita berjuang ini, kita berantas ini. Gitu kan. Ayo. Begitu jalan, setelah jalan sedikit saja, saya sudah tidak begitu-begitu, sampean saja yang begitu. Saya tinggal bilang, oh, you pengen enak ya, tapi saya yang disuruh masuk ya, itu kurang ajar. Memang ngurus barang-barang begini memang mengutamakan kekritisan memang tidak mudah. Pasti biasanya banyak musuhnya. Dimanapun itu. Karena apa? Orang yang sudah nyaman nggak mau diusik, Mas. Dan orang kritis itu biasanya mengusik. Mengusik macam-macam. Oke? Terkait dengan sikap kritis, hari ini, saat ini saya pikir cukup. Masih ada tema lain lagi. Insya Allah nanti
nantilah saya ini lagi ya. Terima kasih. Nanti masih ada tema-tema yang menarik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.